Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra Menembus Dimensi Lain Gunung Semeru. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Antasena Mahendra menembus dimensi lain Gunung Semeru. Itu cahaya apa ya? Kami menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Suko. Dari kejauhan aku dapat melihat ada sebuah cahaya orange yang berjajar rapi. Aku masih belum bisa memastikan itu api dari sebuah obor atau komplotan Banaspati. Apa mungkin itu Banaspati, Mas? Kayaknya bukan, Suko. Mending kita cek aja ke sana. Dra, ojo ngawur, kalau itu Banaspati gimana? Ya tinggal lari, apa susahnya? Kuncoro dan Reza saling pandang menelan ludah karena takut kalau itu adalah Banaspati. Namun aku tidak melihat cahaya itu bergerak sedikit pun, hanya diam di tempat. Yowis, aku paling belakang, kalian jalan duluan yo. Iya, aku nemenin Reza di belakang yo. Asal kalian tahu, Banaspati senang sama orang yang berada di barisan paling belakang loh. Aku dan Suko jalan lebih dulu, disusul Aswan di belakang Suko. Reza dan Kuncoro panik saat mendengar perkataan Aswan. Mereka mengejar Aswan lalu memegang kedua tangan Aswan agar sejajar dengannya. Aku gak mau dimakan Banaspati. Bodoh, aku juga. Yo, tapi gak usah narik-narik tanganku kayak gini juga. Yo, makanya jangan tinggalin. Semakin dekat dengan cahaya tersebut, bentuknya mulai terlihat jelas. Aku dan Suko saling pandang saat tahu kalau cahaya tersebut berasal dari sebuah obor yang berjajar rapi, seperti sengaja ditaruh sebagai penerangan menuju ke satu tempat. Obor, Mas? Apa mungkin ini pintu masuk ke perkampungan? Bisa jadi, Suko. Mungkin ini perkampungan yang digambarkan di peta Mbah Koso dan cerita tentang pendaki yang kamu ceritakan. Kenapa, Andra? Aswan baru sampai karena digelendoti Kuncoro dan Reza. Belum sempat aku mengucapkan sesuatu, Aswan sudah menyadari dengan apa yang berada di hadapan kami sekarang. Ini desa gaib. Pasti banyak setannya yo di sana. Tidak ada setan, Ger. Mata kami melebar ketika mendengar suara seseorang dari arah belakang. Aku menoleh ke arah Suko dan Aswan dan kami saling bertatapan dengan ekspresi kebingungan. Kurasa mereka juga tidak menyadari kehadiran sosok di belakang kami. Rasanya aneh. Seharusnya kami bisa merasakan jika ada sosok gaib yang mendekat, tapi kami sampai tidak menyadari keberadaan sosok tersebut. Dengan hati-hati aku mulai berbalik ke arah, diikuti oleh teman-temanku yang lainnya, dan di hadapan kami terpampang seorang pria parubaya dengan pakaian Jawa coklat bergaris. Rambutnya yang telah memutih sepenuhnya dan ia memiliki janggut yang panjang. Matanya yang tajam melihat kami dengan tatapan yang dalam. Meskipun penampilannya terlihat klasik dan tradisional, ada aura yang kuat dan karisma yang terpancar dari sosok pria tersebut. Kami merasa seolah-olah tengah berhadapan dengan seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang sangat luas. Kami merasa terpukau dan sedikit terpesona oleh kehadiran pria parubaya tersebut. Namun aku juga merasakan ketakutan yang menggelitik di dalam hati kami, karena keberadaannya yang tiba-tiba dan misterius di tengah malam yang gelap ini. Siapa dia sebenarnya? Dan sedang apa dia di tengah hutan seperti ini?
Di tempat yang gelap dan terpencil ini, misteri menguasai udara dan kehadiran sosok-sosok yang tidak terduga membuat hati kami berdegup kencang. Setiap kali kami berpaling, kejutan hadir dengan sosok yang muncul secara misterius di hadapan kami. Namun ada satu sosok yang benar-benar membuat kami terkesima, yaitu kakek yang berdiri di hadapan kami saat ini. Penampilannya yang klasik dan penuh kebijaksanaan menambah aura misteri di sekitar kami. Kakek itu seakan-akan membawa dengan dirinya segala rahasia yang masih tersembunyi. Sedang apa kalian di sini? Kami hanya ingin mendaki, kek. Kakek itu memperhatikan kami satu persatu dengan tatapan mencurigakan. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam membuat kami merasa seperti sedang dihadapkan pada seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Kalian sudah memasuki wilayah yang seharusnya tidak dilalui manusia biasa. Saya tahu kalau kalian memiliki tujuan yang lain. Aku sama sekali tidak merasakan kalau ada yang aneh dari kakek ini. Jika dia adalah sosok gaib, seharusnya aku dapat merasakannya. Namun kali ini benar-benar berbeda. Batinku mengatakan bahwa kakek ini adalah manusia biasa, tetapi bagaimana bisa dia berada di sini? Iya, sebenarnya kami... Mari ikut denganku. Kita bicarakan di rumah. Hari sudah gelap, berbahaya apabila berada di sini saat malam hari. Aku menoleh ke arah teman-temanku meminta persetujuan untuk mengikutinya atau tidak. Aswan dan Suko mengangguk, Kuncoro dan Reza masih ragu. Namun karena penasaran dengan kakek itu, aku memutuskan mengikutinya. Lagi pula aku rasa kakek itu juga bukan orang jahat. Ikuti saja dulu. Insya Allah gak akan kenapa-napa. Kami mengikuti kakek itu melewati jalur yang kanan kirinya terdapat obor sebagai penerangan di jalan. Di ujung jalan aku dapat melihat sebuah gapura yang terbuat dari susunan bambu. Di gapura tersebut terdapat dua orang berpakaian layaknya orang Jawa zaman dulu. Kedua orang tersebut membawa senjata berupa tombak. Mereka terlihat seperti seorang penjaga dengan wajah yang serius dan penuh kejantanan. Sesampainya kami di depan gapura, dua orang penjaga tersebut menunduk seolah memberi hormat pada kakek ini. Hanya dengan sebuah anggukan dari kakek itu, kedua penjaga tersebut seketika memberi kami jalan. Kayaknya kakek ini bukan orang sembarangan, Tra. Iya, Wan. Aku juga berpikiran seperti itu. Kakek itu kembali melangkah melewati gapura, kami masih mengikuti di belakangnya. Tepat saat melewati gapura, kami berlima terperangah dengan apa yang kami lihat ini. Perkampungan. Kami merasa seolah-olah telah kembali ke masa lalu. Perkampungan yang terbentang di depan mata kami terlihat seperti desa model Jawa zaman dulu. Selamat datang di desa Alas Kromo. Alas Kromo? Ini bukan desa ke... Aswan seketika menutup mulut Reza agar dirinya tidak melanjutkan perkataannya itu. Bukan tanpa sebab, takutnya kakek itu akan marah karena menyebut desanya ini adalah desa gaib. Wajar jika kalian menganggap desa ini adalah desa gaib. Orang normal pasti akan mengatakan hal seperti itu. Saya juga tidak akan marah karena menyebut desa ini desa gaib. Aku terdiam saat mendengar kata-kata kakek itu. Jika dicermati lagi, dirinya seperti tidak membenarkan kalau ini adalah desa gaib. Tapi bagaimana bisa ada desa di tanah gunung seperti ini, dan mengapa desa ini terlihat seperti desa zaman dahulu? Ikuti saya, Ger. Dra, kalau ini desa gaib kayak waktu itu gimana? Enggak, Zah. Ini beda. Insya Allah enggak akan terjadi apa-apa. Kami melangkah masuk ke dalam desa dan seketika itu suasana yang berbeda langsung terasa. Atap-atap rumah di sini masih terbuat dari daun kelapa. Dinding rumah-rumah terbuat dari geribik dan kayu jati yang terlihat kokoh dan alami.
Di desa ini tidak ada listrik yang mengaliri rumah-rumah penduduk. Pencahayaan hanya berasal dari obor yang dinyalakan di sepanjang jalan dan lampu damar yang tergantung di teras-teras rumah. Sunyi sekali di desa ini, hanya terdengar suara serangga malam yang saling bersautan. Kok sepi sekali ya desa ini? Saat malam hari warga di sini akan beristirahat dan tidak melakukan aktivitas apapun untuk keesokan harinya beraktivitas kembali. Cukup masuk akal penjelasan kakek itu, lagi pula dengan tidak adanya listrik dan barang-barang modern seperti TV, gawai dan lain-lain. Apa yang akan mereka lakukan saat malam hari seperti ini? Kita mau kemana, kek? Kesana, Ger. Kakek itu mengajak kami ke rumah yang terlihat berbeda dari yang lain. Rumahnya seperti rumah tradisional Jawa dengan atap berbentuk limasan, dengan ornamen ukiran yang indah. Sesampainya kami di rumah tersebut, kakek itu masuk lebih dulu lalu memanggil seseorang yang berada di dalam rumah. Duk, si Mbah pulang. Iya mbah, sebentar. Balas suara wanita dari dalam rumah. Tak lama setelahnya terdengar seseorang berjalan keluar. Perlahan pintu rumah mulai terbuka. Seorang gadis keluar menyalami kakek itu. Reza dan Kuncoro terperangah melihat gadis tersebut. Kedip, nanti kerasukan lagi baru tahu rasa kalian. Ini juga sudah kerasukan, Wan. Kerasukan cinta dalam pandangan pertama. Tak heran wanita itu memang begitu manis, dengan wajah yang alami tanpa make up apapun. Kulitnya terlihat halus dan bersinar, matanya berbinar-binar, rambutnya tertata rapi dengan gaya tradisional, dihiasi dengan hiasan bunga segar yang memberikan sentuhan feminim pada penampilannya. Ini cucu saya, Mayang. Kakek itu memperkenalkan cucunya yang bernama Mayang kepada kami. Wanita itu tersenyum lembut saat melihat kami. Sambutan hangatnya terasa seperti matahari yang menyinari di tengah kegelapan malam. Jika di dunia ini tidak ada Laras, mungkin aku juga akan mengatakan hal yang sama seperti Kuncoro, karena bagiku hanya Laras seoranglah yang mampu mengisi hatiku. Mungkin itu juga yang dirasakan Aswan. Tidak ada yang lain lagi selain Lastri seorang. Wahyu nemen putune Mbah. Iya bener, kayaknya ini jodohku deh. Salam kenal Kang Mas, saya Mayang. Reza dan Kuncoro seketika bergaya, merapikan rambutnya yang berantakan lalu maju selangkah untuk bersalaman pada Mayang. Sebelum mereka menyentuh tangan Mayang, aku melipat jari tengah lalu mengarahkannya ke telinga mereka berdua. Ngapa tuh Sena? Iyo gak bisa lihat orang senang di kita aja kamu ya. Yang sopan, ngapain maju-maju? Kita cuma tamu, gak usah macam-macam. Mayang dan kakek itu tertawa melihat aku menegur Reza dan Kuncoro. Dua kopla ini harus selalu diawasi jika berhadapan dengan wanita manis seperti Mayang. Terlebih lagi kami hanyalah tamu yang tidak dikenal. Maafkan teman saya, Mbah. Saya Mahendra, dan ini sepupu saya Aswan. Itu Reza, Kuncoro, dan Sukom, Mbah. Tidak apa-apa, Ger. Oh iya, maaf Mbah. Kalau nama si Mbah siapa? Sejak tadi kami belum mengetahuinya. Saya lupa kalau belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mbah Panca, sesepuh di desa ini. Pantas saja kedua penjaga tadi memberi hormat padanya. Rupanya beliau adalah sesepuh di desa ini. Mungkin karena itu juga rumah Mbak Panca terlihat berbeda dari yang lain. Monggo silakan masuk dulu. Nggih, Mbah. Terima kasih. Kami masuk ke dalam rumah Mbah Panca yang terlihat begitu kuno namun terawat dengan baik. Dinding rumah terbuat dari kayu yang memberikan kesan klasik dan elegan. Lantai rumah terbuat dari anyaman bambu yang dilapisi kayu, memberikan suasana alami dan tradisional. Di setiap sudut rumah terdapat lampu damar yang tergantung, memberikan pencahayaan yang lembut dan hangat. Lampu-lampu tersebut menciptakan atmosfer yang tenang dan mengundang rasa nyaman ketika memasuki rumah ini.
Terdapat juga beberapa ornamen tradisional yang menghiasi dinding dan sudut-sudut rumah. Ukiran-ukiran kayu yang rumit dan indah menggambarkan keahlian dan keindahan seni ukir tradisional Jawa. Ruang tamu di rumah Mbah Panca dihiasi dengan kursi-kursi kayu yang diukir dengan motif tradisional. Jo, buatkan minum dan makanan untuk mereka ya. Mbah, kalau gitu Mayang pamit ke dapur dulu ya. Mbah, tidak usah repot-repot, kami juga masih memiliki persediaan makanan. Tidak apa-apa, makanan itu untuk perjalanan kalian nanti. Malam ini kalian akan makan di sini, itu sudah menjadi tradisi. Jika ada orang dari bawah sampai di desa ini. Tradisi, Mbah? Iya, Ngger, itu adalah tradisi di desa kami. Entah itu hanya alasan Mbah Panca agar kami mau makan atau memang sudah menjadi tradisi di sini. Paling tidak aku harus menghargainya. Begitu ya, Mbah. Ya sudah, kalau memang sudah menjadi tradisi di desa ini, kami tidak bisa membantahnya. Sebenarnya aku masih ragu untuk menerimanya, karena kalau ini desa gaib tidak mungkin juga kita bisa makan makanannya disajikan oleh Mbah Panca. Mungkin nanti aku harus segera mengeceknya menggunakan mata batinku agar kami tidak salah memakan makanan yang tidak seharusnya kami makan. Apakah saya boleh bertanya, Mbah? Apa yang ingin kamu tanyakan? Maaf, Mbah. Sebelumnya maaf ya. Sebenarnya Simbah dan warga di sini manusia atau bukan? Kami semua spontan menoleh ke arah Reza dengan ekspresi yang sedikit mengancam. Namun justru Mbah Panca tertawa lalu menjawab pertanyaan Reza dengan ramah. Tidak apa-apa, saya akan jawab pertanyaanmu itu. Kami adalah manusia sama seperti kalian. Namun saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam lagi mengenai hal itu. Aku terkejut saat mengetahui hal tersebut, tapi memang sejak tadi aku tidak merasakan hal ganjil dari Mbah Panca jika dirinya bukanlah manusia. Aku sedikit merasa lega, berarti perasaanku ini tidaklah salah. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin kutanyakan padanya. Tapi mendengar bahwa dirinya tidak bisa mengatakan lebih dalam lagi mengenai dirinya dan desa ini, lebih baik aku urungkan saja niatku itu. Aku takut nantinya malah menyinggung Mbah Panca lagi pula. Mendengar bahwa ia adalah manusia biasa sama seperti kami saja, itu sudah membuatku sedikit tenang dan tidak khawatir lagi. Berarti kalau manusia saya boleh ngajak Mayang ngeceng dong, Mbah? Ngeceng ki opo to, Ngger? Jalan-jalan, Mbah. Tak butuh aku lama, Aswan yang sudah membidik menggunakan karet lalu melepaskannya ke betis Reza. Waduh! Reza mengadu, dirinya melirik ke arah karet itu berasal melihat Aswan sudah mengepalkan tangannya. Reza meringis sembari mengangkat dua jarinya membentuk huruf V. Piswan. Mbah Panca sadar kalau Aswan sedang mengintimidasi Reza lalu tertawa. Ia tidak menjawab pertanyaan Reza. Mayang dan semua yang tinggal di desa ini tidak diperbolehkan untuk turun ke bawah. Memangnya kenapa, Mbah? Ada sebuah perjanjian yang dibuat oleh leluhur saya. Hanya itu saja yang bisa saya beritahukan pada kalian. Pantang bagi saya untuk memberitahukan perjanjian tersebut. Aku penasaran dengan apa yang menyebabkan mereka tinggal di sini. Namun, aku juga tidak akan memaksa Mbah Panca untuk memberitahukannya. Suko setidaknya mengerti dengan maksud Mbah Panca dan tidak menanyakannya lagi. Mbah, makanannya sudah siap. Waduh, pas banget perutku sudah pada demo. Sama aku juga, apalagi yang masak Mayang. Tolong bawain ke sini ya, Duk. Mayang mengangguk dan segera kembali menuju dapur untuk membawa makanan ke ruang tamu. Mbah Panca menggelar karpet yang terbuat dari anyaman bambu dan menyuruh kami menaruh tas di sudut dinding rumah Mbah Panca.
Mayang kembali lalu menyusun makanan yang ditaruh dalam wadah yang terbuat dari tanah liat. Bahkan wadah makanan di sini pun juga seperti yang biasa digunakan orang zaman dulu. Tidak ada piring plastik atau keramik, semuanya terbuat dari tanah liat. Mayang mulai menaruhnya di lantai yang sudah digelari karpet anyaman oleh Mbah Panca. Nasi putih, opor jantung pisang, sayur-sayuran yang ditumis, ikan dan ayam yang digoreng dengan garing mulai tersusun rapi di hadapan kami. Semua hidangan tersebut dihidangkan dengan rapi di atas wadah tanah liat, memberikan nuansa tradisional dan alami pada makanan tersebut. Mayang dengan hati-hati menyusun makanan tersebut sehingga terlihat indah dan menggugah selera. Kami semua pun tak sabar untuk mencicipi hidangan lezat ini. Bau harum dari makanan tersebut membuat perut kami semakin lapar. Monggo mas, silakan dimakan. Loh, kamu gak ikut makan, Mayang? Saya sudah ada di belakang. Mayang segera beranjak kembali menuju dapur. Anak itu benar-benar lembut bagaikan sutra, menuruti setiap perkataan Mbah Panca tanpa adanya bantahan sedikit pun. Mayang benar-benar anak yang berbakti. Jarang sekali ada wanita sepertinya di zaman sekarang seperti ini. Wes, monggo dimakan sampai kenyang. Iya Mbah, terima kasih banyak. Dengan penuh rasa syukur kami duduk di atas karpet anyaman dan mulai menikmati makanan khas Jawa yang telah disiapkan oleh Mayang. Reza dan Kuncoro menjadi orang paling depan menyentuh nasi dan lauk di hadapan kami. Aku, Aswan dan Suko ikut menyusul mereka menikmati makanan tersebut. Ini masakan biasa tapi kok rasanya luar biasa. Tak bisa dipungkiri perkataan Reza kali ini memang benar. Masakan Mayang memang terlihat biasa namun rasanya benar-benar luar biasa enak. Aku yang baru pertama kali mencicipi rasa opor jantung pisang sampai tidak bisa berhenti memakannya. Untuk yang sekian kalinya, kami dipertemukan kembali dengan orang-orang baik seperti Mbah Panca dan Mayang. Fenomena yang kurasakan ini adalah keajaiban yang bisa ditiru siapapun untuk mendapatkannya jika berbuat baik kepada seseorang. Kelak kebaikan yang sudah dilakukan akan mendapatkan kebaikan yang lebih besar lagi. Itu adalah fakta dan bukan hanya sekedar kata. Lebih baik malam ini kalian menginap dulu saja di rumah saya. Memang kalau lanjut sekarang kenapa Mbah? Suko penasaran mengapa Mbah Panca menyuruh kami menginap terlebih dahulu. Tidak hanya Suko saja, aku dan teman-temanku yang lain pun juga ingin tahu penyebabnya. Kalian akan kesulitan melewati medan dan rintangan yang akan kalian hadapi nanti jika memaksa untuk berjalan malam hari. Memang, medannya seperti apa Mbah? Mbah Panca menjelaskan kalau kami akan dihadapkan dengan sebuah lembah yang kanan kirinya berupa jurang setinggi 30 meter. Penunggusan akan mengganggu melalui pikiran kami. Hal tersebut akan membuat kami berhalusinasi seolah ada orang yang spesial bagi kita memanggil, lalu mengarahkan kami ke jurang. Selain itu, kami juga akan dihadapkan dengan tebing setinggi 15 meter dan harus melewatinya. Mendengar penjelasan Mbah Panca, kupikir mungkin kami memang harus menginap dulu di sini. Aku, Aswan, dan Suko mungkin bisa merasakan jika ada sosok yang mengganggu kami, namun yang kutakutkan adalah mereka mengganggu Reza dan Kuncoro. Jadi lebih baik kami bermalam di sini terlebih dahulu. Tapi memangnya tidak apa-apa Mbah kalau kami menginap di sini? Yo gak apa-apa Tongkir. Saya malah senang bisa menjamu tamu dari bawah. Selesai menyantap makanan, kami duduk-duduk di ruang tengah Mbah Panca. Mbah Panca menawarkan kami untuk tidur di kamar yang berhadapan dengan kamar Mayang. Namun aku menolaknya dan meminta untuk tidur di ruang tengah saja dengan tikar dan matras yang kami bawa. Bagaimanapun juga kami adalah tamu, kami juga harus menjaga etika bertamu dan tidak bersikap sembrono. Meskipun tuan rumah yang menyarankan terlebih lagi kamar Mayang hanya tertutup kain saja. Apa kalian tidak akan kedinginan jika tidur di sini? Tentu tidak Mbah. Kami membawa sleeping bag untuk menyelimuti kami dari hawa dingin. Apa kuwi sleeping bag, Ger? Sleeping bag seperti selimut Mbah, namun dibuat khusus untuk mendaki agar tubuh kami tetap hangat. Ya wes nek ngono kalian istirahat. Saya mau ke depan dulu.
Kami mengangguk lalu mengeluarkan sleeping bag masing-masing, sedangkan Suko dan Kuncoro yang tidak memiliki sleeping bag hanya mengeluarkan sarung sebagai selimutnya. Kamu pakai sleeping bag punya aku aja, Suko. Tidak usah, Mas. Aku udah biasa merasakan hawa dingin seperti ini. Benar juga, desa Banyuresi juga hawanya terasa dingin karena berada di lereng Gunung Semeru. Jadi mungkin kulitnya sudah terlatih dengan hawa dingin seperti ini. Kalau aku yang pakai boleh nggak, Sena? Nih, pakai aja, Coro, nggak popo. Makasih yo. Kuncoro segera memakai sleeping bag milikku lalu membaringkan tubuh di sebelah Reza yang sudah terlelap lebih dulu. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 11 namun aku belum juga merasa ngantuk. Reza dan Kuncoro sudah tertidur lebih dulu. Kini hanya tersisa aku, Aswan dan Suko yang saling lirik satu sama lain. Kalian tidak ngantuk? Aku belum bisa tidur, Mas. Sama aku juga. Mending bikin kopi sekalian nyari angin di teras. Aku setuju dengan usulan Aswan. Kami mengambil kompor dan nesting serta 3 saset kopi. Setelahnya beranjak menuju teras rumah Mbah Panca. Di luar kami bertemu dengan Mbah Panca yang sedang ngopi sembari menghisap rokok lintingan. Kebetulan sekali ada Mbah Panca di sini. Ada yang ingin kutanyakan padanya mengenai batu panca putih. Mbah, Loh, kalian gak tidur ta? belum ngantuk, Mbah. Rencananya mau ngopi dulu di sini. Oh alah gitu toh. Ya wis, tak buatin kopi dulu di belakang. Tidak usah repot-repot, Mbah. Ini kami sudah bawa sendiri. Aku memperlihatkan kompor portable dan 3 saset kopi serta botol air mineral. Itu kalian bikin kopi pakai apa toh? Kok mudah sekali nyala apinya? Ini namanya kompor portable, Mbah. Biasa digunakan untuk memasak ketika mendaki gunung. Simba gak paham kayak begituan leh. Biasanya cuma pakai kayu dan serabut kelapa. Aswan membuatkan kami 3 gelas kopi lalu menaruhnya di meja bambu teras rumah Mbah Panca. Kami sempat menawari Mbah Panca untuk menambah kopi di gelasnya, namun dirinya menolak dengan alasan sudah merasa kembung. Kalian ingin ke Ranu pasti karena ingin mengambil pusaka itu, bukan? Kami saling pandang. Heran mengapa Mbah Panca bisa tahu kalau kami ke Ranu Kuning ingin mengambil pusaka. Padahal aku belum mengatakan tujuan kami pada Mbah Panca. Bagaimana Mbah Panca bisa tahu kalau kami ingin mengambil pusaka? Tidak ada jalan lain lagi selain melewati desa ini. Percabangan jalur yang sebelumnya kalian lewati sebenarnya tidak bisa ditemukan sembarang orang. Bahkan orang yang memiliki ilmu batin yang tinggi pun tidak akan bisa menemukannya tanpa restu sang dewi. Apa yang dimaksud Simba Dewi itu adalah Dewi Kemuning? Iya, Ger, dia adalah penguasa wilayah ini. Tunggu. Jika yang dikatakan Mbah Panca itu benar, berarti apakah kami memang sudah direstui oleh Dewi Kemuning untuk bertemu dengannya? Atau mungkin ada maksud lain? Maksudnya, berarti kami sudah mendapat restu dari Dewi, Mbah. Maka dari itu kami bisa sampai di sini. Benar, Ger. Maka dari itu, tradisi kami untuk menjamu tamu yang datang. Karena orang yang mendapat restu Dewi berarti tamu yang penting untuknya. Mbah Panca menceritakan mengenai orang-orang yang pernah mengunjungi desa ini. Menurut Mbah Panca, mereka semua adalah tamu yang akan bertemu dengan Dewi Kemuning. Mbah Panca juga mengatakan kalau dulu ada seorang ulama dan 3 orang pendaki yang pernah bertemu dengan Dewi Kemuning melalui desa ini juga. Ulama? Aswan menoleh ke arahku. Aku tahu apa maksudnya. Dirinya pasti berpikiran sama denganku kalau ulama yang dimaksud adalah Eyang Sena. Namun aku perlu memastikannya lebih dulu sebelum menyimpulkan hal tersebut. Siapa nama ulama itu, Mbah? Dia bernama Senopati Jayandaru. Bak tersambar petir di siang bolong. Aku dan Aswan terkejut saat mendengar nama Eyang Sena dari mulut Mbah Panca. Meski sudah menduganya, namun tetap saja kami tidak menyangka kalau itu benar Eyang Sena.
Kenapa kalian berdua terkejut seperti itu, Ger? Itu adalah eyang kami, Mbah. Eyang Senopati Jayandaru. Sudah saya duga. Rupanya memang kalianlah keturunan yang sudah ditunggu Dewi sejak dulu. Ditunggu? Bagaimana maksudnya, Mbah? Untuk mencabut pusaka tombak Maduseno di istana Dewi Kemuning. Mbah Panca menjelaskan kalau dulu pernah ada perjanjian yang dibuat oleh Eyang Sena dengan Dewi Kemuning. Saat itu Dewi Kemuning dikutuk menjadi sosok yang jahat dan mengerikan. Banyak orang menyembah dirinya untuk meminta kenikmatan duniawi. Orang-orang pada saat itu menjadikan Dewi Kemuning seperti Tuhan mereka. Namun entah dari mana asalnya ada seorang ulama yang menyadarkan orang-orang tersesat itu dengan meruat mereka satu persatu. Dewi Kemuning geram karena pengikutnya sudah tidak memuja dirinya lagi. Kemarahannya membuat 7 hari 7 malam Gunung Semeru dilanda hujan deras sehingga menyebabkan banjir bandang di salah satu desa di lereng gunung. Banyak korban berjatuhan karena hal tersebut dan Eyang Sena merasa bertanggung jawab atas hal tersebut. Akhirnya Eyang Sena melakukan perjalanan untuk menemui Dewi Kemuning yang saat itu sedang dalam kendali sebuah kutukan. Di perjalanannya Eyang Sena dihadang oleh pasukan lelembut anak buah Dewi Kemuning. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikan Eyang Sena untuk menemui Dewi di istananya. Sewaktu Eyang Sena bertemu dengan Dewi di istananya, sempat terjadi pertarungan antara Eyang Sena dan Dewi Kemuning yang dikuasai kutukan. Namun di pertarungan tersebut Eyang Sena berhasil meruat Dewi Kemuning sekaligus anak buahnya dari sebuah kutukan yang membuat mereka menjadi pribadi yang jahat. Setelah Eyang Sena meruatnya, Dewi Kemuning kembali ke wujud aslinya yang anggun layaknya seorang dewi pada umumnya. Sebagian pasukannya ikut kembali ke wujud aslinya. Namun ternyata kutukan tersebut tidak benar-benar hilang sepenuhnya. Masih ada sebagian anak buah Dewi Kemuning yang masih dikuasai oleh kutukan tersebut. Dewi Kemuning juga khawatir apabila sosok yang memberinya kutukan tersebut mengembalikan kutukan itu pada dirinya. Dewi tidak ingin kalau dirinya kembali ke wujud tersebut dan menjadikan manusia sebagai tumbalnya lagi. Dirinya meminta Eyang Sena untuk tinggal di istananya dan menikah dengan Dewi Kemuning dengan tujuan agar bisa menjaganya dari orang yang menciptakan kutukan tersebut. Namun Eyang Sena menolaknya karena dirinya harus terus melanjutkan perjalanannya menyebarkan agama yang dianutnya serta meruat roh-roh jahat yang berada di seluruh penjuru tanah Jawa ini. Lalu, apa yang terjadi setelahnya, Mbah? Dan kenapa Dewi Kemuning tidak bisa menghancurkan kutukan tersebut? Bukankah sosok Dewi pasti memiliki ilmu yang tinggi? Ada faktor yang membuatnya tidak bisa menghancurkan kutukan tersebut. Dewi memang memiliki ilmu yang tinggi. Namun seharusnya kalian tahu bahwa tidak ada yang sempurna selain Sang Pencipta. Kutukan tersebut adalah kelemahan Dewi Kemuning. Benar juga kata Mbah Panca, di alam manapun atau siapapun dia tidak ada yang sempurna selain Gusti Allah yang Maha Kuasa. Meskipun Dewi Kemuning memiliki ilmu yang tinggi, pasti ia juga memiliki kelemahan. Maka dari itu Senopati membuat perjanjian dengan Dewi Kemuning. Perjanjian itu dinamakan Perjanjian Maduseno. Eyang Sena berjanji padanya bahwa suatu saat akan kembali untuk membantu mengembalikan anak buahnya yang masih terkena kutukan tersebut. Jika bukan dirinya yang membantu, maka akan ada keturunannya yang akan membantu Dewi untuk melenyapkan kutukan tersebut. Sebagai bukti perkataannya, Eyang Sena meninggalkan pusaka keramat miliknya di sana. Pusaka apa yang ditinggalkan di sana, Mbah? Pusaka itu adalah tombak Maduseno. Tombak Madusena? Iya, Ger. Tombak yang memiliki permata batu putih di bagian tengah ujung mata tombaknya. Apa mungkin permata putih yang dimaksud oleh Mbah Panca adalah batu panca putih? Maka dari itu Dewi dengan setia menunggu kedatangan Senopati kembali.
Aku tidak menyangka bahwa Eyang Sena pernah meruat seorang dewi. Sebenarnya seberapa besar ilmu batin Eyang Sena sampai bisa meruat Dewi Kemuning? Kalau cerita 3 pendaki itu berarti benar mereka pernah sampai ke sini, Mbah. Benar, Ger. Mereka pernah ke sini. Saat itu mereka berpikir kalau mereka tersesat. Padahal kejadian sebenarnya adalah salah satu dari mereka diundang untuk bertemu dengan Dewi Kemuning. Entah untuk apa Dewi mengundang mereka. Lalu, apa Mbah Panca mengenal Mbah Koso? Benar juga yang dikatakan Suko, kenapa Mbah Koso bisa menggambarkan perkampungan di petanya. Apa mungkin dirinya pernah berkunjung ke sini? Koso yang tinggal di bawah. Iya, Mbah. Beliau memberikan kami peta petunjuk jalur Tawon Songo. Dan di peta tersebut ada simbol seperti perkampungan. Jika dia tidak pernah ke sini, tidak mungkin juga dirinya bisa menggambar simbol tersebut. Koso adalah salah satu dari 3 pendaki yang pernah ke sini, Ger. Kami saling pandang tidak menyangka dengan pernyataan Mbah Panca. Rupanya Mbah Koso yang menjaga jalur ini adalah orang yang pernah ke sini juga. Pantas saja dirinya bisa menggambar simbol perkampungan di peta miliknya. Saya juga sering bertemu dengannya di perbatasan, dan saya juga memberinya izin untuk menggambarnya. Apa tidak ada orang lain lagi selain ulama dan 3 pendaki itu? Ada, namun dirinya tidak sempat ke sini dan hanya sampai di perbatasan saja. Aku mengerti Suko sedang menanyakan tentang Kisabda yang ingin menyusul Eyang Sena ke Randu Kuning, namun tidak jadi karena merasakan energi gaib yang begitu besar. Karena itulah hanya orang yang direstui saja yang bisa sampai ke sana. Terlebih lagi ada 4 gerbang pembatas yang harus dilewati. Gerbang pembatas? Apa maksudnya, Mbah? Di perjalanan kalian untuk sampai ke sini, seharusnya kalian sudah menembusnya 2 kali. Kami terdiam dan saling lirik memikirkan apa yang dimaksud Mbah Panca mengenai kami sudah melewati 2 kali. Apa mungkin kabut yang kami lewati itu adalah gerbang pembatasnya? Maksudnya kabut tebal yang kami lewati, Mbah? Benar, Ger. Masih ada 2 lagi yang harus kalian lewati. Mbah Panca menjelaskan kalau di sisi lain jalur ini ada 4 gerbang yang harus kami lewati. Yang pertama dijaga siluman ular, yang kedua akan dipertemukan di desa ini, yang ketiga akan dipertemukan menuju air terjun yang dijaga oleh sosok raksasa, dan yang terakhir pintu masuk menuju istana Randu Kuning. Berarti ini sebenarnya alam gaib atau bukan, Mbah? Sulit untuk dijelaskan, Ger. Hal itu bersangkutan dengan janji leluhur kami. Jadi kami tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Lagi pula jika saya menjelaskannya, kalian juga pasti tidak akan percaya. Terserah kalian saja ingin berpikiran seperti apa. Baik, Mbah, kami mengerti. Walau masih penasaran, namun kami juga harus bisa menghargai dengan apa yang dijaga oleh Mbah Panca dari leluhurnya terdahulu. Kami melanjutkan perbincangan mengenai kegiatan kami sehari-hari. Mbah Panca terlihat begitu senang mendengar setiap cerita yang kami sampaikan. Dirinya tidak menyangka kalau negara ini sudah berkembang begitu pesat. Ternyata sudah selama itu, yo. Iya, Mbah. Namun para petingginya sama saja, tidak ada yang berubah. Masih banyak yang arogan dan gila harta tanpa memikirkan rakyatnya. Sampai kapanpun hal itu akan terus terjadi, Ger. Maka dari itu kita tidak harus terus-menerus bergantung pada mereka.
Cukup jadi diri sendiri dan menikmati kehidupan dengan apa adanya. Benar yang dikatakan Mbah Panca, kita sebaiknya jangan terlalu bergantung pada pemerintah atau orang lain. Kita harus belajar mandiri dan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita. Dengan begitu kita bisa meraih kesuksesan dan kebahagiaan tanpa harus bergantung pada orang lain. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan di negara ini, kita juga perlu menjaga sikap optimisme meskipun masih banyak hal yang belum berubah. Kita bisa menjadi agen perubahan dengan melakukan hal-hal kecil yang positif. Dengan demikian kita dapat memberikan kontribusi untuk memajukan negara ini. Lebih baik kalian istirahat. Besok perjalanan kalian masih panjang. Iya, Mbah. Kalau begitu kami masuk ke dalam duluan ya, Mbah. Yongger, jika kalian ingin buang air kecil ke belakang saja, masih ada persediaan air di kendi. Baik, Mbah. Kami bertiga segera beranjak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Meski masih banyak teka-teki dari Mbah Panca, aku yakin seiring berjalannya waktu aku pasti akan menemukan jawabannya. Aku terbangun tak lama setelah alarm di jam tanganku berbunyi. Jarum pendek sudah berada tepat di angka 4 lewat. Itu tandanya aku harus segera melaksanakan kewajibanku. Hawa di sini terasa begitu dingin, melebihi yang kurasakan di desa Banyuresik. Jaket tebal yang diselimuti sarung seperti tidak ada efeknya. Hawa dingin masih tetap menusuk-nusuk kulitku. Ku coba untuk menahannya sedikit, jangan sampai hawa dingin membuatku merasa malas untuk melaksanakan sholat subuh. Semalam Mbah Panca mengatakan kalau di belakang masih ada persediaan air. Lebih baik aku menggunakannya untuk berwudu ketimbang harus menggunakan air mineral yang kami bawa. Sebab menurut Mbah Panca, medan yang akan menghadang kami akan semakin sulit dari sebelumnya. Pastinya akan menguras tenaga kami. Saat aku ingin mengambil wudhu, aku seperti mendengar ada suara langkah kaki. Aku tidak tahu itu siapa. Mungkin Mbah Panca yang sudah bangun lebih dulu, pikirku. Tepat saat ingin berbelok ke arah kendi yang dimaksud Mbah Panca, aku terkejut dengan apa yang aku lihat. Astagfirullahaladzim. Spontan aku berbalik arah agar tidak melihat apa yang ada di depanku itu seraya berkata, Maaf Mayang, aku tidak tahu kalau itu kamu. Ternyata persepsiku salah mengira kalau itu Mbah Panca, namun rupanya itu adalah Mayang yang sedang mencuci mukanya. Bukan tanpa sebab aku berucap istighfar sekaligus berbalik arah. Itu karena Mayang hanya menggunakan kain untuk menutupi tubuhnya dan belum mengenakan pakaiannya, sehingga membuat lekukan tubuhnya terlihat dengan jelas. Bisa-bisanya aku seceroboh ini tanpa berpikir kalau kemungkinan itu adalah Mayang. Dra, ceroboh banget jadi orang. Tidak apa kok Mas Sena, Mayang tahu kamu tidak akan sengaja untuk mengintip. Lagi pula Mayang juga sudah selesai. Masalahnya bukan itu, tapi baju kamu pakai dulu. Mayang berjalan menuju kamarnya melewatiku yang masih berbalik arah. Saat Mayang sudah melewatiku sembari menutup mataku menggunakan sarung, aku kembali berbalik menuju kendi air. Aku harus meminta pengampunan pada Yang Maha Kuasa karena sudah melihat apa yang tidak harus kulihat. Aku mengambil wudhu dari kendi tanah liat yang disumpal menggunakan ranting dan daun, sehingga ketika dibuka air akan langsung mengalir dari lubang kecil tersebut. Selesai mengambil wudhu, aku berpapasan dengan Aswan dan Suko yang baru saja bangun dari tidurnya. Loh, kalian udah bangun? Baru banget, Dra. Kamu malah gak bangunin. Tungguin, kita sholat bareng ya. Iya, aku tungguin di ruang tamu. Sekalian mau bangunin Kuncoro dan Reza. Di satu desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan terhampar sebuah suasana yang penuh dengan misteri. Rumah-rumah yang berdiri tegak masih memancarkan keindahan zaman Jawa kuno. Tidak ada jejak modernitas yang merasuki desa ini, termasuk listrik yang belum menyentuh setiap sudutnya. Kehidupan warga desa terpencil ini masih terikat erat dengan alam. Mereka menjalani hari-hari dengan bertani, beternak, dan berburu di hutan. Pakaian yang digunakan oleh setiap orang juga masih menggambarkan keelokan zaman Jawa kuno, menjadikan desa ini seperti kapsul waktu yang terjaga dengan baik. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi di sekitar desa menambah kesan mistis dan memperkuat kesan zaman yang terhenti. Suara riak air sungai yang mengalir pelan menjadi musik alami yang menemani langkah mereka.
Selesai melaksanakan urusan pagi seperti sholat subuh dan sarapan, kami mengambil sedikit pemanasan di pekarangan rumah Mbah Panca. Tak jarang warga desa yang melintas melewati rumah Mbah Panca sesekali berhenti untuk memperhatikan kami, seperti sedang menonton sebuah pertunjukan. Itu kenapa yo? Mereka ngeliatin kita seperti itu. Kayak lagi nonton pertunjukan aja. Memang mengherankan mereka memperhatikan kami seperti itu, namun aku tahu mereka pasti penasaran dengan kami karena melihat cara berpakaian yang berbeda dengan mereka. Mereka hanya penasaran dengan kita, Coro. Penasaran apanya, Ndra? Ya siapa yang gak penasaran kalau melihat 3 manusia sedang bermain dengan 2 demit. Reza dan Kuncoro diam sejenak mencoba mengartikan perkataanku barusan. Mereka baru sadar setelah melihat ke arah aku, Aswan dan Suko yang berdiri sejajar menatap mereka berdua. Jangkrik, maksud kamu kami demit ngono Aku gak ngomong gitu loh. Ono apa iki rame-rame? Wes bubar, kembali kerja lagi. Mbah Panca menyuruh warga desa untuk kembali beraktivitas dan tidak memperhatikan kami. Mereka semua menuruti perkataan Mbah Panca untuk kembali bekerja lagi. Rupanya kedudukan Mbah Panca di sini sebagai sesepuh bukanlah sekedar tetua desa, namun justru seperti seorang pemimpin. Terlihat jelas dari warga desa yang menuruti perkataannya. Sudah selesai olahraganya? Belum, Mbah, baru sebentar olahraganya. Kenapa gak sekalian keliling desa saja lalu mandi di sungai agar lebih seger? Benar tuh, Ndra. Badan juga udah pada gatal ini. Perkataan Aswan memang benar karena keringat yang basah dan menjadi kering lagi, tubuh kami juga terasa sedikit lengket. Lebih baik kami membersihkan diri terlebih dahulu di sini sebelum melanjutkan perjalanan. Tapi letak sungainya di mana, Mbah? Mbah Panca berjalan menuju teras rumah lalu memanggil Mayang. Tak lama Mayang keluar menemui Mbah Panca. Duk, temani mereka ke sungai ya. Sekalian ambil persediaan air di sungai. Nggih, Mbah, Mayang akan menemani mereka. Mayang beranjak masuk lagi ke dalam rumah lalu keluar sembari membawa kendi tanah liat untuk digunakan menyimpan air. Biar Mayang yang menemani kalian menuju sungai desa. Sebenarnya aku masih merasa malu akibat kejadian subuh tadi. Tapi jika tidak ditemani Mayang, takutnya kami malah salah mengambil jalan. Jadi ku coba untuk melupakannya sejenak. Lagi pula juga aku benar-benar tidak sengaja. Ayo Mas, biar Mayang temani. Kami semua mengangguk lalu segera beranjak menuju sungai bersama Mayang. Reza dan Kuncoro terlihat begitu senang karena Mayang mau mengantar kami. Mereka berdua saling melempar rayuan kepada Mayang, namun Mayang tidak mengerti maksud dengan perkataan mereka. Kami melanjutkan perjalanan menuju sungai desa dengan Mayang sebagai pemandu kami. Suasana di sepanjang perjalanan begitu tenang dan damai. Kami melewati rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu dengan atap daun kelapa, memberikan kesan tradisional yang kental. Di sekitar kebun terdapat berbagai tanaman seperti padi, jagung, dan sayuran yang ditanam dengan rapi. Pohon-pohon besar memberikan naungan yang sejuk, menambah suasana nyaman saat kami melangkah di bawahnya. Terkadang kami bisa mendengar suara gemericik air dari sungai yang semakin mendekat. Saat melewati sawah, kami bisa melihat petani yang sedang bekerja keras. Mereka mengembala kerbau dan mengolah lahan dengan cermat. Warna hijau dari sawah yang luas menambah keindahan panorama alam sekitar. Udara segar dan sejuk membuat perjalanan kami semakin menyenangkan. Mayang yang tetap berjalan di depan kami menunjukkan jalan yang harus kami ambil. Dia tampak begitu bersemangat dan penuh perhatian menjaga agar kami tidak tersesat. Suasana kebersamaan dan keakraban terasa begitu kuat di antara kami sepanjang perjalanan. Setelah melewati pemukiman, perkebunan, dan ladang penduduk, akhirnya kami tiba di sungai desa yang airnya jernih dan mengalir dengan lembut. Kami meletakkan kendi tanah liat yang dibawa oleh Mayang di tepi sungai, siap untuk mengambil persediaan air. Suasana di sekitar sungai begitu damai, terdengar suara burung-burung yang berkicau dan dedaunannya bergerak ditiup angin. Kalian kalau ingin membersihkan diri, di balik batu besar sana saja ya. Iya Mayang, kalau gitu kami kesana dulu ya.
Aku, Suko, dan Aswan berdiri dan segera beranjak menuju batu yang ditunjukkan oleh Mayang. Namun baru beberapa langkah, aku terhenti kembali. Aku merasa ada yang aneh. Spontan aku berbalik untuk memastikannya. Loh, Reza sama Kuncoro kemana? Mana aku tahu, Ndra. Tadi mereka berjalan ke sana, Mas. Katanya mau lihat pemandangan. Suko memberitahuku bahwa tadi Reza dan Kuncoro berkata padanya bahwa mereka ingin melihat pemandangan di batu yang berada di sebelah kanan sungai. Aku curiga dengan dua anak itu. Jika hanya ingin melihat pemandangan, seharusnya di sini pun sudah cukup. Aku menghampiri Mayang dan bertanya kepadanya. Mayang, di sana ada pemandangan apa? Di sana biasanya tempat mandi gadis desa, Mas. Tidak ada pemandangan apa-apa. Sial, kecolongan aku. Aku segera mengejar ke tempat di mana Reza dan Kuncoro pergi. Dari kejauhan aku dapat melihat ada beberapa gadis yang baru datang ke sungai dengan hanya menggunakan kain saja. Kupalingkan pandanganku agar tidak melihat gadis-gadis yang sedang mandi. Tepat di balik batu besar aku menemukan dua koplak lagi berjongkok sambil berbisik-bisik. Sesekali mereka berdiri untuk melihat gadis-gadis itu melalui celah bebatuan lalu berjongkok kembali sembari tertawa. Aku mengendap-endap agar tidak ketahuan gadis desa yang sedang mandi melewati bebatuan besar. Saat sudah dekat dengan Reza dan Kuncoro, aku sempat mendengar perbincangan mereka. Kayak cerita legenda ya, Coro. Bidadari mandi di sungai. Iya bener ya. Kayak cerita maling kundang. Maling ngundang Bartomo. Kamu mau dikutuk jadi batu kali? Lah terus apa? Yang bener tuh Joko. Joko tingkir apa ya? Gak sekalian aja Joko Sembung. Wes, ora urus, lali aku. Mending kita lihat gadis-gadis desa yang mentilis. Mereka masih belum menyadari keberadaanku yang sudah berjongkok di belakang mereka berdua. Yang benar tuh Joko Tarub. Nah itu baru benar, Coro. Bukan aku yang jawab ya. Kuncoro dan Reza saling pandang. Mereka mulai sadar jika aku sudah berada di belakangnya. Seketika mereka berdua menoleh bersama ke arah belakang. Aku menarik telinga mereka berdua untuk kembali ke tempat sebelumnya. Ndra, ampun Ndra. Ini Coro tadi yang ngajakin lihat pemandangan. Ora usah main salah-salahan. Kalian berdua bodoh. Aswan, Suko, dan Mayang tertawa melihat aku yang sedang menarik telinga Kuncoro dan Reza menuju ke tempat mereka. Sesampainya di depan Aswan, aku melepas telinga mereka yang sudah berwarna merah. Syukurin. Lagian ada-ada aja malah ngintip orang mandi. Sekali-kali yo memanjakan mata Kak Popotoan. Memanjakan mata gundulmu. Tak cita kalian berdua kalau kayak gitu lagi. Yo Yundra, gak lagi. Anak ini sekali-kali memang perlu diberi pelajaran agar tidak bersikap sembrono lagi. Aku jadi merasa tidak enak dengan Mayang dan Mbah Panca nantinya. Apalagi mereka sudah baik sekali pada kami. Mayang, maafkan kelakuan teman-temanku ya. Tidak apa-apa, Mas. Kami segera beranjak menuju bebatuan sungai yang sebelah kiri untuk membersihkan diri sebelum nantinya melanjutkan perjalanan kembali. Sungai di sini benar-benar jernih. Bebatuan kali yang berada di dasar dan ikan-ikan kecil bahkan bisa terlihat dengan jelas. Ditambah lagi airnya benar-benar menyegarkan meski terasa dingin. Kulihat Suko sedang melamun di tepi sungai menatap arus air yang jernih. Raut wajahnya seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Aku segera menghampirinya untuk menanyakan apa yang sedang ia pikirkan. Kamu kenapa, Suko? Mas. Tidak, Mas. Tidak kenapa-napa. Kamu tidak perlu menutupinya. Aku bisa melihat dengan jelas wajah khawatir yang tergurah di wajahmu. Kamu pasti sedang memikirkan desa Banyoresik, kan? Iya, Mas. Sungai di sini mengingatkanku dengan sungai yang ada di desa. Tapi saat ini mereka tidak bisa menikmati air yang jernih seperti ini lagi.
Sudah kuduga Suko pasti sedang mengkhawatirkan desa Banyuresik yang sedang dilanda wabah Banyu Ireng. Suko, aku berjanji akan membantumu mengembalikan sungai di Banyuresik kembali seperti sedia kala bagaimanapun caranya. Aswan naik ke bibir sungai disusul Reza dan Kuncoro. Mereka mendengar perbincangan kami seketika ikut menyemangati Suko untuk merenungkan keadaan. Benar apa yang dikatakan Mahendra, Suko. Bagaimanapun caranya kami pasti akan membantumu untuk mengembalikan desa Banyuresik seperti sedia kala. Benar itu, Suko. Apalagi ayam ingkung ibumu itu membuatku semakin bersemangat agar bisa selalu menikmatinya. Iya benar, ayam ingkungnya sedap. Aku hanya bisa menggeleng dengan tingkah mereka yang malah membicarakan ayam ingkung, tapi melihat Suko yang kembali tersenyum, kurasa tidak apa sekali-kali membicarakannya. Selesai membersihkan diri di sungai, kami kembali menuju rumah Mbah Panca bersama Mayang. Kami akan segera melanjutkan perjalanan menuju Ranu Kuning dan mengembalikan desa Banyuresik seperti sedia kala. Rasa takut, lelah, dan khawatir kami buang jauh-jauh agar bisa melewati rintangan yang akan menghadang kami nanti. Sesampai di rumah Mbah Panca, rupanya ia sudah menunggu kami di teras rumahnya dengan beberapa cemilan di meja seperti jagung rebus, ubi, singkong. Mbah Panca menyuruh kami untuk mengisi perut terlebih dahulu. Menurutnya, jika habis berendam di sungai, pasti setelahnya perut akan terasa lapar. Habiskan, nanti saya akan antar kalian hingga perbatasan untuk melanjutkan perjalanan. Iya Mbah, terima kasih banyak ya. Kami semua menikmati makanan yang disediakan Mbah Panca sambil berbincang-bincang. Mbah Panca juga membawakan kami ubi rebus sebagai cemilan di perjalanan nanti. Aku benar-benar bersyukur bisa mengenal dirinya dan Mayang. Terkadang kebahagiaan ada dalam hal-hal sederhana seperti berbagi makanan dan cerita dengan orang-orang yang peduli. Meskipun ada ketegangan dalam perjalanan kami, kehadiran Mbah Panca memberikan semacam ketenangan dan semangat baru untuk melanjutkan langkah. Melihat bagaimana ia dengan baik hati menyiapkan makanan untuk kami membuatku merasa dihargai. Saat kami selesai makan, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum berjalan, aku ingin meminta maaf sekaligus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu pada Mayang mengenai kejadian tadi pagi. Mayang, terima kasih atas semuanya. Dan sekali lagi aku ingin meminta maaf mengenai kejadian tadi pagi. Mayang tersenyum, wajahnya benar-benar manis dengan lesung pipi yang mencekung. Sepintas aku seperti melihat Laras, benar-benar manis sekali. Tidak apa Mas, Mayang tidak mempermasalahkannya. Lagi pula kan Mayang sudah menutupi diri menggunakan kain. Mendengar ucapan Mayang, seketika semua temanku menoleh ke arahku. Reza dan Kuncoro menyipitkan matanya seperti orang yang sedang curiga. Aku memalingkan wajah ke arah Aswan dan Suko, namun rupanya mereka juga sama menyipitkan matanya kepadaku. Jangan bilang kamu ngintip Mayang, Dra. Enggak, aku gak ngintip Mayang. Terus apa maksud perkataan Mayang tentang lagi pula sudah menutupi diri dengan kain? Aku bingung harus mengatakan apa. Meski aku menceritakan kejadian sebenarnya, pasti mereka tidak akan percaya dan masih tetap menganggap aku mengintip Mayang. Mas Sena tidak mengintip kok. Dia hanya ingin mengambil wudhu dan tidak tahu kalau ada Mayang. Lagian itu juga salah Mayang tidak menutup pintunya. Oh, ngono toh. Tak kira kamu ngintip, baru mau aku cewer. Syukurlah Mayang mau menjelaskannya untukku. Mereka pasti akan mempercayai perkataan Mayang ketimbang perkataanku. Wes ayo jalan, Bapak udah nungguin tuh. Satu persatu dari kami berpamitan dengan Mayang. Setelahnya beranjak menghampiri Mbah Panca. Mbah Panca mengawali langkah kami menuju perbatasan. Dengan senyum hangat yang selalu melekat di wajahnya, rasa terima kasih terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan hanya tentang makanan yang kami terima, tapi lebih pada kedermawanan dan kebaikan hati yang disematkan dalam setiap tindakan beliau. Sesampainya di perbatasan antara desa dan hutan, dirinya menyuruh kami untuk melewati kabut seperti sebelumnya agar sampai di Ranu Kuning.
Namun sebelumnya kami harus melewati lembah, tebing, dan air terjun terlebih dahulu. Saya hanya bisa mengantar kalian sampai di sini. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan sampai pikiran kalian terhasut oleh penunggu sana. Tetap waspada dan saling jaga satu sama lain. Terima kasih banyak ya Mbah atas jamuannya. Itu memang sudah menjadi kewajiban kami yang tinggal di sini. Oh iya Mbah, salam buat Mayang yo. Bilang jangan kangen sama Aris ya. Gayamu Sasa. Sama Mbah, bilang ke Mayang jangan kangen juga dengan Kang Mas Kuncoro. Ini lagi pakai ikut-ikutan. Hehehe, kalian ini benar-benar lucu, nanti tak sampaikan. Jika mendaki lagi ke Semeru, jangan lupa mampir ke sini lagi ya. Insya Allah lain waktu saya akan mampir ke sini lagi Mbah. Meski masih banyak teka-teki yang belum terjawab dari desa ini, namun aku bersyukur sekali bisa sampai di desa dan bisa mengenali Mbah Panca. Kami semua mulai berbalik arah menatap ke arah jalur yang harus kami lewati selanjutnya. Aku menoleh pada teman-temanku, memberi kode sebuah anggukan, lalu mulai menapaki jalur pendakian lagi. Formasi kali ini masih tetap seperti sebelumnya. Aku masih di paling depan sembari mengayunkan golok untuk membuka semak belukar yang menghalangi jalur. 15 menit berjalan, kami kembali dihadapkan dengan sebuah kabut tebal di tengah jalur. Ingat pesan dari Mbah Panca, jangan ada yang berpikiran kosong ataupun meninggalkan rombongan. Saling jaga dan saling memperhatikan satu sama lain. Jika ada yang tidak beres, segera beritahu yang lainnya. Dengan doa sebagai awal, kami melangkah masuk ke dalam kabut. Kabut ini menghalangi pandangan kami seperti sebelumnya. Namun perlahan mulai mereda. Akhirnya kami tiba di hutan yang kelam dan lembab. Pepohonan di sini begitu tua dengan lumut yang menjalar di batangnya. Suasana hutan terasa mencekam. Cahaya matahari kesulitan menembus celah pepohonan yang rapat, meninggalkan hutan dalam kegelapan yang hampir menyelimuti segalanya. Udara terasa dingin dan lembab, seolah-olah terengah-engah di antara pepohonan yang megah namun menakutkan. Suara gemericik air dari sebuah sungai kecil terdengar samar di kejauhan, menciptakan aura mistis yang melingkupi hutan. Tanah di bawah kami terasa licin dan berlumpur, membuat setiap langkah kami harus hati-hati agar tidak tergelincir. Cabang-cabang pohon menjulang tinggi di atas kami, menyebabkan bayangan yang menakutkan bergeliat di antara dedaunan. Semakin ke dalam, semakin terasa kesunyian yang menegangkan. Hanya diselingi oleh suara angin yang sesekali menderu di antara pepohonan raksasa, rasa waspada menghantui pikiran kami. Karena kami terus bergerak maju dalam ketidakpastian. Tak tahu apa yang mungkin menanti di balik setiap tikungan jalur ini, namun semangat untuk menjaga satu sama lain dan tetap waspada menguatkan langkah kami, meski aura mencekam hutan ini terus menggelayuti hati kami. Entitas ganjil mulai berdatangan mengganggu kami. Aswan terus berjaga di belakang agar tidak terjadi sesuatu kepada Reza dan Kuncoro. Suko mengawasi setiap sudut kegelapan, bersiap apabila tiba-tiba ada sosok yang muncul, sedangkan aku fokus mengambil pijakan agar teman-temanku tidak tergelincir ketika menginjaknya. Ini lembahnya, Ndra. Kayaknya iya, Wan. Kini di hadapan kami terpampang sebuah jalur yang kanan kirinya berupa jurang. Entah berapa dalam jurang tersebut. Aku tidak bisa melihat ujungnya, bahkan menggunakan senter sekalipun tidak membuat dasar jurang terlihat. Seolah seperti kegelapan yang tidak ada ujungnya. Aku mengeluarkan tali dari dalam tasku lalu mengikatnya satu persatu supaya tidak ada yang terhasut oleh penunggu di sini. Aku juga bisa merasakannya, terlebih lagi jalur ini hanya bisa dilalui satu orang. Kami melanjutkan langkah dengan hati-hati, berusaha menjaga keseimbangan di jalur yang sangat sempit ini. Setiap langkah terasa sebagai tantangan baru. Sementara kegelapan yang menyelimuti jurang di samping kami menambah ketegangan dalam perjalanan. Pandangan kami tetap fokus, berusaha memahami setiap pijakan yang kami langkahi. Aswan tetap waspada di belakang, siap untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Suko terus memantau setiap gerak-gerik di sekitar, siap untuk bertindak jika ada kehadiran yang ganjil.
Tiba-tiba dari dalam kegelapan jurang terdengar suara serak yang meminta pertolongan. Suara itu memotong keheningan hutan, memenuhi hati kami dengan kebingungan. Tak lama kemudian suara-suara aneh mulai mengganggu ketenangan kami. Terdengar panggilan untuk bermain. Suara nama kami disebutkan dan tangisan seorang wanita merayap masuk ke telinga kami. Lantunan doa terus kubacakan dalam hati agar teman-temanku tidak ada yang terhasut oleh suara-suara tersebut. Dra, ada mamanya kuntilanak di atas lagi melayang. Iya Sena, ana si keleng berkuncup juga berdiri di samping jalur. Memang sejak tadi kuntilanak merah melayang-layang di atas kami. Pocong hitam berdiri di pepohonan seberang jurang sedang memperhatikan kami. Gak usah diliatin, cuekin aja. Tetap fokus mengambil pijakan. Kami melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan penampakan-penampakan yang kami temui di sepanjang jalur ini. Entah tempat apa ini, mereka seolah ingin menunjukkan keberadaan mereka yang menyeramkan. Jika sebelumnya tidak diperingati Mbah Panca, mungkin salah satu dari kami akan ada yang terhasut dan jatuh ke jurang tak berujung ini. Semakin dalam berjalan, kini jalan sudah mulai sedikit melebar. Pepohonan di bawah jurang mulai bisa kami lihat. Aku sedikit merasa lega karena berhasil melewati lembah tersebut. Namun kini rintangan baru terpampang di hadapan kami. Tebing dengan ketinggian 15 meter dengan permukaannya yang berlumut. Kita harus melewati ini, Dra. Iya, Zah, tidak ada jalan lain. Jika dilihat dari permukaan bebatuannya yang berlumut, mungkin akan sedikit licin untuk menaikinya. Biar aku yang memanjat lebih dulu untuk mengaitkan tali di pepohonan yang ada di atas, supaya bisa membantu untuk menaikinya. Aku melepas tas kerilku, mengambil tali lalu segera memanjat tebing tersebut. Bebatuannya memang sangat licin. Beberapa kali aku terpeleset hingga terjatuh ke tanah. Namun aku tidak menyerah begitu saja. Aku memanjatnya lagi dengan hati-hati dan teliti dalam mengambil pijakan. Setelah berusaha dengan keras dan hati-hati, akhirnya aku berhasil memanjat tebing ini. Aku segera mencari pepohonan, mengikatkan tali di batangnya lalu melemparkannya ke bawah. Ayo naik satu-satu. Satu persatu temanku bergantian memanjat tebing. Dengan adanya tali sebagai pegangan membuat mereka dengan mudah sampai di atas tebing. Kami istirahat sejenak untuk menghela nafas sembari mengisi perut dengan ubi yang sebelumnya diberikan Mbah Panca untuk kami. Ini suara air kan, Dra? Seketika kami mempertajam pendengaran. Benar kata Aswan, ada suara seperti deburan air yang jatuh. Apa mungkin itu air terjun yang dimaksud Mbah Panca? Ya, mungkin benar. Kalau itu adalah air terjun yang kita tuju. Pantas saja hutan ini terasa lembab dan tanah yang diinjak sedikit basah. Rupanya memang sudah dekat dengan air terjun yang kami tuju. Udah yuk, kita lanjut jalan. Selesai melepas lelah dan mengisi perut dengan ubi rebus, kami melanjutkan perjalanan menuju air terjun tersebut. Kami dihadapkan kembali dengan jalur yang tertutup semak belukar yang lebat. Golok andalan kembali kuayunkan untuk membuka jalur. Suara air terjun mulai terdengar dengan jelas dari sela dedaunan. Aku sudah dapat melihat air yang berjatuhan. Namun ada perasaan lain yang kurasakan. Ada energi yang besar dari arah air terjun tersebut. Aku berhenti berjalan lalu menoleh ke arah Aswan. Aswan memberi kode sebuah angkukan, menandakan kalau dirinya juga merasakan dengan apa yang aku rasakan ini. Sukom mungkin belum merasakannya. Namun dari gelagatnya seperti orang yang sedang merasa gelisah. Sejak tadi menoleh ke kanan dan ke kiri seperti sedang mencari sesuatu. Aku mempersiapkan diri dengan lantunan doa sebelum sampai di air terjun tersebut. Energi besar mulai terasa intens. Aswan menggenggam kalung pasopati yang bergetar karena energi besar yang kami rasakan ini. Raut wajah Suko seketika berubah. Mungkin dirinya sudah mulai merasakan dengan apa yang kami rasakan. Reza dan Kuncoro yang tidak merasakannya hanya diam saja. Namun beberapa kali kulihat mengelus tengkuknya. Di ujung hutan mulai terlihat sebuah cahaya seperti tempat yang terbuka. Aura intimidasi mulai menyergap tatkala angin kencang berhembus. Hati-hati Seno, di depan bukanlah sosok sembarangan. Buta Jalo berucap melalui batinku. Aku menarik nafas mencoba mengendalikan diri dengan doa yang kubacakan.
Aura putih mulai menyelimuti kami. Jika dilihat menggunakan mata batin, energi putih dari doa yang kubacakan membentuk sebuah perisai menghadang aura hitam dari sosok yang berada di air terjun tersebut. Tepat saat kami sudah keluar dari hutan, di hadapan kami terpampang sosok raksasa bertaring dan bertubuh kekar sedang duduk bersila di depan air terjun. Jika diperhatikan perawakan dan besarnya terlihat seperti buto jolo. Raksasa lagi. Aku gak mau dimakan Sena olehnya Sena. Shh, menang, jangan ribut. Raksasa itu mulai membuka matanya yang besar lalu berucap kepadaku. Hebat sekali ada manusia yang bisa menahan energiku selain ulama itu. Kami ingin menuju Ranu Kuning. Tolong beri kami jalan. Tidak semudah itu, bocah. Kau harus melewatiku Gondowaro penunggu air terjun Lebaireng. Buta itu masih duduk bersila sembari melipat tangannya. Aura mencekam mulai kurasakan menyelimuti tempat ini. Mata berwarna merah menyala mulai bermunculan dari balik kegelapan. Ndra, kita dikepung. Makhluk apa sebenarnya mereka? Energinya lebih besar dari sosok ular sebelumnya. Aku, Aswan dan Suko seketika saling membelakangi untuk melindungi Reza dan Kucoro. Kehadiran sosok-sosok tersebut membuatku sedikit gelisah. Aku ragu bisa menang melawan mereka semua dan raksasa itu. Mereka semua memiliki rupa seperti Buto yang ada di hadapan kami, namun dengan versi lebih kecil, tapi masih tetap 2 kali lebih besar dari kami. Dari beberapa makhluk itu ada yang memiliki tanduk yang runcing, taring yang panjang seolah siap mengoyak kulit kami. Jika seperti ini tidak ada jalan lain lagi, kami membutuhkan bantuan sosok yang bersemayam di cincin Pancasona dan kalung Pasopati. Memanggil Asoka dan Jologantru untuk membantu kami. Nyai Buto, bisa tolong kami? Tentu saja, Sena. Asoka, aku membutuhkan bantuanmu. Tanpa kau suruh, aku sudah siap mencabik-cabik wajah mereka. Semoga saja dengan bantuan mereka kami bisa menghadapi semua sosok yang ada di sini. Jika tidak, aku tidak yakin kalau kami akan pulang dengan selamat.